Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Sari, NIM 24123063, kelas C Prodi Sistem Informasi. Baik, di sini saya ingin menyelesaikan tugas keempat pada mata kuliah analisis proses bisnis, yang dimana pada artikel keempat yaitu analisis proses bisnis produksi pada PT Segar Murni Utama Mojotrust Mojokerto dengan metode Quality Evaluative Framework. Baik, di sini kita akan analisis proses bisnis ketidakefisienan dalam proses produksi. Yang pertama itu identifikasi masalahnya. Jadi dalam proses produksi di PT Segar Murni Utama Mojotrust terdapat beberapa masalah yang diidentifikasi, antara lainnya yaitu ketidaksesuaian kualitas air dan tingginya air yang tidak sesuai dengan standar produksi. Lalu selanjutnya itu pemasangan segel dan label yang tidak sesuai spesifikasi. Lalu pengecekan mesin yang tidak dilakukan secara rutin menyebabkan kerusakan mesin yang tidak terduga. Dan terakhir itu tingginya tingkat barang reject akibat ketidaksesuaian SOP saat pengecekan kualitas barang jadi. Lalu selanjutnya itu mengumpulkan informasi. Jadi informasinya itu dikumpulkan melalui wawancara dan observasi langsung. Lalu selanjutnya kita masuk pada bagian memetakan proses. Jadi mulai dari penggandaan bahan baku, proses produksi itu cleaning, refill, swilling, packing, lalu yang terakhir itu quality control. Lalu selanjutnya pada bagian menganalisis kelemahan dan hambatan, yang dimana di sini mulai dari proses penggandaan bahan baku yang tidak sesuai dengan permintaan. Lalu yang kedua itu kurangnya pelatihan dan pengawasan terhadap karyawan terutama dalam proses paleter. Dan yang terakhir itu tidak adanya kalibrasi rutin pada mesin pemasangan tutup. Selanjutnya kita masuk pada bagian merekomendasikan perubahan. Jadi yang pertama itu melakukan evaluasi terhadap pemaksu bahan baku untuk memastikan kualitas. Lalu yang kedua itu menetapkan jadwal pengecekan dan kalibrasi rutin untuk mesin. Dan terakhir itu menggandakan pelatihan bagi karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan pengawasan dalam proses produksi. Selanjutnya itu mengimplementasikan perubahan. Jadi yang pertama itu membuat kebijakan baru terkait pengecekan rutin dan pelatihan karyawan. Lalu yang kedua itu menggunakan matriks strategi untuk mendefinisikan peran dan tanggung jawab setiap stakeholder dalam proses produksi. Dan yang terakhir yaitu evaluasi dan pemantauan. Jadi yang pertama itu mengukur efektivitas perubahan yang diterapkan. Yang kedua itu menggunakan quality evaluation framework untuk meningkatkan kualitas proses bisnis secara kuantitatif. Dan yang terakhir itu melakukan penyesuaian lebih lanjut jika diperlukan berdasarkan hasil evaluasi. Baik, sampai sini saja tentang artikel 4-nya. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.